Halo Sobat Open Minded. Kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengapa sih mental block tersebut dapat menghancurkan mimpi kita sendiri. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, baik. Jadi mental block itu adalah sesuatu kondisi di mana pikiran kita terhambat ataupun terhalang oleh perasaan dan juga keyakinan tertentu yang menghalangi kemampuan kita untuk berpikir dengan jelas, kreatif, ataupun produktif. Mental block ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kecemasan, rasa takut gagal, atau perasaan yang tidak cukup baik. Berikut adalah cara-cara mental block dapat mempengaruhi pikiran kita. Yang pertama, rasa takut dan kecemasan. Ketika kita takut gagal dan merasa tidak mampu, otak kita mulai fokus pada rasa cemas dan juga khawatir, yang menyebabkan kita terjebak dalam pikiran negatif. Hal ini akan menghalangi kita untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, perasaan tidak cukup baik. Beberapa orang merasa mereka tidak layak untuk sukses atau takut bahwa orang lain akan mengetahui kekurangan mereka. Perasaan ini menghambat kemampuan mereka untuk melanjutkan proyek ataupun tugas karena rasa tidak percaya diri. Selanjutnya yang ketiga, overthinking. Ketika kita terus-terus menganalisis atau memikirkan segala kemungkinan, kita bisa terjebak dalam siklus berpikir yang berlebihan. Ini menghambat kita untuk mengambil tindakan yang diperlukan, bahkan jika kita tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya yang keempat adalah rasa malu atau penolakan. Jika kita khawatir akan dihakimi atau ditolak, kita mungkin menghindari mencoba sesuatu yang baru atau mengungkapkan ide-ide kita. Ini bisa menciptakan mental block yang lebih besar, di mana kita merasa terhalang oleh perasaan malu dan takut. Jadi pada intinya, mental block merusak karena ia membuat kita terfokus pada hal-hal negatif, ketidakpastian atau ketakutan, dan mencegah kita untuk berkembang atau mencapai potensi terbaik kita. Agar bisa mengatasi mental block, penting untuk melatih pikiran kita agar lebih positif, mengelola kecemasan, dan belajar untuk menerima ketidaksempurnaan. Ada sebuah cerita yang mungkin Anda pernah dengar. Sebuah cerita yang bisa kita ambil hikmahnya. Alkisah ada seorang kakek yang tinggal dengan cucu-cucunya yang nakal. Pada suatu hari, di siang bolong, sang kakek karena kecapean menghampirinya, ia lalu terlelap dan tidur di sebuah dipan favoritnya di dapur. Oleh para cucunya yang melihat kakeknya yang tertidur pulas, niat untuk mengerjai pun timbul. Dia ambilnyalah kotoran ayam di dekat mereka, sambil berjalan pelan-pelan mendekati dipan di mana kakeknya tertidur. Dengan menahan tawa geli yang menyelimuti mereka, dioleskannya lah kotoran ayam tersebut pada kumis yang menempel di hidung si kakek. Sampai pada akhirnya, sang kakek terbangun dan mencium bau yang sangat tidak enak. Yah, dapurnya bau sekali. Begitu keluh si kakek. Dengan setengah sadar, si kakek berjalan untuk berpindah ke ruangan yang lain untuk melanjutkan tidurnya. Ternyata, di ruangan tersebut juga dia mencium bau yang tidak enak. Akhirnya setelah berpindah dari beberapa ruangan di dalam rumah yang ternyata memiliki bau yang sama, si kakek keluar rumah. Setelah membuka pintu depan rumahnya, ia pun berteriak, "Ya Tuhan, seluruh dunia ternyata bau." Dari cerita tersebut kita bisa lihat bahwa sebenarnya bukan dapur, ruangan yang lain, atau seluruh dunia yang bau, melainkan karena ada kotoran di kumis sang kakek. Begitu juga dalam kehidupan, bukan dunia atau orang lain yang salah, melainkan cara berpikir dan sikap kita yang tidak tepat dalam merespon sesuatu. Kita selalu berusaha untuk menyalahkan faktor luar atas apa-apa yang terjadi
tanpa adanya introspeksi diri. Padahal itu hanyalah akan membuat kita semakin terperosok dalam jurang kebodohan. Jadi, cara berpikir dan bersikap seseorang akan mempengaruhi sukses atau tidaknya dalam berkarir, profesi, maupun pergaulan. Oleh sebab itu, jadilah orang yang selalu berpikir positif walaupun dalam situasi yang negatif. Salam open minded. Terima kasih.